Ya, selamat malam buat sahabat sedama dimanapun Anda berada. Malam ini kita akan berbicara yaitu mengenai mukjizat. Banyak orang yang memang kepengen tahu ya mukjizat di dalam agama Buddha itu seperti apa. Apakah seperti mukjizat-mukjizat lain yang ada di luar sana? Nah, jadi malam ini kita akan mengupas habis mengenai mukjizat. Karena kita sering mendengar mukjizat, kita sering dari orang-orang di sekitar kita berbicara mengenai mukjizat. Lalu dalam Buddhism, di dalam agama Buddha, ya, mukjizat itu ada atau enggak begitu? Oke, sahabat yang luar biasa. Jadi kesempatan malam hari ini kita berbicara mengenai mukjizat. Ya, jadi mukjizat bukan hanya di luar sana, tetapi mukjizat juga ada di dalam ajaran Buddha. Ya, apa sih mukjizat itu? Ya, jadi keajaiban yang memang bisa muncul dari dalam diri sendiri, ya, dan juga itu muncul dari kekuatan diri sendiri. Ya, karena banyak orang yang mendapatkan mukjizat itu dari luar dari luar dirinya, bukan dari dalam diri sendiri. Nah, ini makanya ini penting untuk kita kupas ya, supaya kita memahami mukjizat itu ada di dalam ajaran Buddha. Ya, sahabat yang luar biasa, ada mukjizat-mukjizat yang memang terjadi di zaman Sang Buddha. Ya, jadi bukanlah hanya saat ini saja. Di zaman Sang Buddha itu sudah banyak ya para biku itu memiliki kemujizatan. Ya, makanya pada saat itu Sang Buddha ya berada di Pawarikambawana, itu ada di Nalanda, di Rajagraha. Ya, dan pada saat itu seorang Kewada, nah, jadi ada seorang upasaka yang bernama Kewada itu sampai memohon kepada Sang Buddha karena melihat di dalam kota Rajagraha ya di Nalanda pada saat itu memang makmur ya, dan penduduknya juga banyak sekali, sehingga upasaka Kewada itu memohon Sang Buddha supaya ada biku-biku yang memiliki kemujizatan, para biku yang memiliki kekuatan batin ini bisa dihadirkan di situ ya, jadi supaya untuk menarik perhatian. Nah, karena memang orang tidak hanya hari ini, tidak hanya di zaman sekarang ya, tidak di zaman now, tapi dari zaman dulu ya, orang itu sudah suka mukjizat ya, jadi orang-orang itu sudah suka tentang mukjizat. Nah, jadi tidak ada salahnya kalau misalnya ada saat ini banyak orang yang suka mukjizat ya. Nah, maka saat itulah Buddha menjawab ya, Kewada, bukan dengan cara begitu saya mengajarkan Dhamma. Jadi Sang Buddha mengajarkan Dhamma itu bukan dengan cara menunjukkan kemujizatannya, tidak hanya dengan cara menunjukkan kekuatan batin. Ya, Sang Buddha tidak pernah mengajarkan seperti itu supaya orang-orang itu percaya ajaran Buddha, orang-orang itu yakin terhadap ajaran Buddha dengan melihat adanya kekuatan batin yang keluar dari para biku. Bukan, jadi bukan seperti itu. Jadi sahabat yang luar biasa, ketika seorang upali tertarik ya terhadap ajaran Buddha, justru Sang Buddha menjawab, selidiki dulu baru Anda akan bisa tertarik dengan ajaran Buddha. Tapi kalau hanya melihat saja, maka Anda jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru untuk bisa berpindah atau berpaling ke ajaran Buddha. Itulah kenapa ajaran Buddha itu sangat mahal. Sangat mahal sekali. Jadi tidak hanya dengan Anda seperti
melihat sesuatu di wihara lalu Anda langsung jatuh cinta misalnya. Bukan seperti itu. Tetapi Anda betul-betul menyelidiki, belajar, memahami tentang ajaran Buddha itu sendiri. Ya. Jadi belajar. Jadi baru Anda akan bisa cinta terhadap ajaran Buddha. Nah, jadi Sang Buddha menjawab dengan tegas bahwa bukan dengan cara itu Buddha mengajarkan Dhamma ini. Bukan hanya dengan memamerkan kekuatan batin, bukan hanya dengan memamerkan kemujizatan, keajaiban, lalu orang-orang akan tertarik dengan ajaran Buddha. Tidak, tetapi harus belajar, tetapi harus memahami tentang ajaran itu sendiri. Nah, jadi sahabat yang luar biasa, ya, pada saat itu Upasaka Kewada sampai 3 kali memohon kepada Sang Buddha. Jadi beliau memohon kepada Sang Buddha untuk mendatangkan para biku yang memiliki kekuatan batin supaya didatangkan di Rajagraha, khususnya di Nalanda yang pada saat itu memang makmur, ya. Jadi banyak orang berpengaruh sehingga tujuan Kewada ini orang-orang itu tertarik dengan ajaran Buddha. Nah, jadi disitulah Sang Buddha menjawab kepada seorang Kewada. Nah, lalu Sang Buddha mengajarkan, ya, tentang 3 keajaiban. Nah, ternyata ada 3 keajaiban yang diajarkan oleh Sang Buddha. Yang pertama adalah Iddhipati Arya. Nah, Iddhipati Arya itu adalah kemujizatan yang mengesankan, ya. Jadi kemampuan untuk bisa merubah diri. Nah, jadi kalau ada orang yang bisa mengubah dirinya menjadi 1000 orang, ya, menjadi banyak orang. Nah, ini, ya, jadi Iddhipati Arya ini kekuatan batin, kekuatan yang muncul dari batin. Jadi seseorang yang betul-betul melatih diri, lalu mereka mampu, ya, menunjukkan kekuatan batinnya. Nah, ini bukan sihir, ya. Kadang-kadang banyak yang menyalahartikan bahwa ini seperti sihir, bukan, ya. Jadi itu adalah sebuah kekuatan batin yang terlatih, ya, yang betul-betul sudah terlatih. Itu bisa seorang Culapantaka, ya, jadi Bante Culapantaka dulu itu adalah seorang biku yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis, ya. Jadi disuruh menghafal 1 bait syair saja itu nggak bisa, ya. Tapi kakak kandungnya yaitu Mahapantaka itu menghafal itu cepat sekali, ya. Jadi menghafal itu cepat sekali. Tetapi Bante Culapantaka tidak bisa. Beliau susah sekali untuk menghafal, ya. Maka sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, jadi ketika Anda mungkin hari ini belum bisa menghafal, ya jangan putus asa, ya, jangan sampai menyerah atau sama sekali tidak mau melihat lagi apa yang pernah dibaca. Nah, makanya itulah yang harus kita, yang membuat seorang Culapantaka itu tidak menyerah, ya, tidak menyerah ketika memang dia menyadari dia sangat susah sekali untuk menghafal begitu, ya. Jadi sangat-sangat susah untuk dihafal. Nah, makanya ketika Bante Culapantaka, ya, pada saat itu beliau tidak diundang, ya, tidak diundang ketika Kumarabaca, ya, seorang tabib yang bernama Jiwaka Kumarabaca itu mengundang Sang Buddha dengan para siswanya. Tetapi terkecuali seorang Culapantaka. Jadi beliau tidak diikut sertakan dalam undangan makan ini, ya. Jadi kasihan sekali. Karena apa? Karena tidak bisa membaca, tidak bisa menghafal parita, ya. Jadi disitulah akhirnya
Culapantaka diberi sesuatu oleh Sang Buddha, yaitu dengan kain putih, ya, lalu disuruh berkonsentrasi terhadap kain tersebut, yaitu dengan ungkapan rajuharanang, rajuharanang, rajuharanang. Jadi dengan kotor begitu, ya. Dan itulah yang menyebabkan seorang Culapantaka bisa memiliki kekuatan batin yang sangat luar biasa. Dan beliau saat itu merealisasi tingkat kesucian arahat, ya, dan kekuatan batin, ya. Jadi itu yang disebut calabinyo arahanta. Jadi seorang calabinyo arahanta itu memiliki kekuatan batin, ya. Setelah beliau merealisasi tingkat kesucian arahat, beliau secara otomatis mendapatkan kekuatan batin yang luar biasa. Ya, ada sahabat-sahabat kita yang sudah hadir, ada Peter Johannes, ya, ada Ibu Mulia Tiwijaya, ada Liana Lili, ada Upacarika Mewah, ya. Selamat malam semuanya, ya. Jadi sangat luar biasa, ya. Jadi sahabat yang luar biasa, akhirnya ketika Sang Buddha dengan para siswanya di rumah Jiwaka Kumarabaca, pada saat itulah Culapantaka, ya. Jadi Bante Culapantaka itu diwihara sendirian, dan ketika Sang Buddha meminta Jiwaka Kumarabaca untuk memanggil, ya, untuk memanggil Bante Culapantaka hadir di tempat tersebut, ternyata di dalam wihara itu bukan hanya satu, tetapi banyak sekali, ya, 1000. Bayangkan 1000, semua sama, ya, sama. Bayangkan, ya, jadi beliau berubah wujud menjadi 1000. Nah, itulah kekuatan batin, ya. Jadi yang dikatakan Idi Pati Harya itu bisa mengubah diri, ya, bisa 1000 mau 100.000 sekalipun, ketika itu diinginkan bisa, ya. Nah, itu harus dihasilkan dari meditasi. Jadi bukan sihir, ya. Jadi jangan salah persepsi bahwa itu adalah sihir. Ya, silakan sahabat yang mungkin mau bertanya, silakan Anda ketik, ya, pertanyaan Anda di kolom komentar, ya, di YouTube, ya, dan Anda bisa bertanya, ya. Jadi nanti kita bahas bersama. Ya, jadi keajaiban mengesankan, ya, itu kekuatan batin. Nah, jadi seperti menghilang, ya, menghilang. Jadi orang yang bisa menghilang tiba-tiba itu juga termasuk di dalam Idi Pati Harya. Nah, jadi dulu seorang Pindola Baradwaja, ya, seorang biku yang bernama Pindola Baradwaja itu bisa terbang, terbang, ya. Bahkan ketika aturan winaya, ya, aturan itu ditetapkan, ya, bahwa para biku tidak diperbolehkan menunjukkan kekuatan batin, itu berasal dari biku Pindola Baradwaja. Itu dia terbang sana sini, lalu umat-umat bertepuk tangan, bersorak-sorai begitu. Senang, ya, lihat bantenya itu pada terbang. Coba bayangkan kalau hari ini ada seperti itu, apa yang terjadi? Ya, pasti mungkin wah banyak yang nonton itu. Yang nonton pun bingung, ya. Nah, kenapa itu ditolak, ya? Kenapa Sang Buddha akhirnya mengeluarkan sebuah aturan para biku tidak diperbolehkan untuk menunjukkan kekuatan batin, ya? Karena pasti ada dua kondisi yang terjadi, sahabat. Ada dua kondisi. Yang pertama, ada yang senang, ada yang nggak senang, ya. Nah, yang berbahaya ini yang nggak senang ini akan menyebabkan orang-orang yang memang tidak senang ini menimbulkan, menciptakan karma buruk. Ya, coba bayangkan kalau yang terbang-terbang itu adalah seorang arahat, ya kan? Begitu dia tidak senang, nah ini kan berbahaya, ya. Kalau memang dia bukan seorang arahat atau bukan orang yang sudah mencapai tingkat kesucian, ya mungkin itu biasa. Tapi kalau dia adalah seorang arahat, orang yang mencapai tingkat kesucian, lalu ada orang membencinya, maka orang yang membenci ini yang
dalam keadaan bahaya. Nah, itulah yang menyebabkan Sang Buddha itu melarang ya para biku menunjukkan, memamerkan kekuatan batin. Nah, kalau semua langsung senang semua ya mungkin diizinkan ya kan, semua diizinkan, silahkan para biku memamerkan kekuatan batin begitu. Tapi kalau ada orang yang senang, ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung, ada yang nggak senang, ada yang benci misalnya, maka disitulah yang membahayakan ya. Itu sangat bahaya bagi mereka yang tidak senang. Maka sahabat yang luar biasa, maka Iddhipati Harya ya itu bisa mengubah diri, bisa menghilang ya, bisa berjalan di atas air ya. Nah, jadi berjalan di atas air itu pun bisa dilakukan bagi mereka. Bahkan Bante Moggallana sendiri itu bisa kemana-mana ya, ke alam-alam lain. Nah, makanya 6 kekuatan batin itu dimiliki ya, itu yang dikatakan calabinyo ya, kekuatan batin. Nah, termasuk membaca pikiran, bisa mendengar suara-suara dari alam-alam lain, bisa melihat ya makhluk-makhluk di alam lain. Nah, inilah kekuatan-kekuatan Iddhipati Harya ya. Jadi kalau melihat ada makhluk-makhluk yang lewat misalnya ya, ada makhluk-makhluk yang berseliweran, nah ini berarti memiliki caku ya, dipacaku ya. Dipacaku itu melihat makhluk-makhluk di luar alam manusia. Nah, jadi kalau ada orang yang mampu melihat makhluk-makhluk di luar alam manusia, maka mereka memiliki dibacaku, orang yang memiliki kekuatan mata dewa. Nah, jadi bisa melihat itu ya. Jadi sekecil apapun makhluk itu akan bisa dilihat di situ. Maka sahabat sedama yang luar biasa, jadi orang-orang yang memiliki kekuatan Iddhipati Harya ini mampu melihat segala sesuatu ya. Pubbe newasani sati nyana ya, sati satu nyana itu adalah melihat kemampuan kehidupan yang lampau. Jadi kehidupan yang lampau itu bisa dilihat itu ya. Jadi orang yang sudah memiliki kekuatan batin itu bisa mereview kehidupan yang lampau yang jauh sekali. Nah, itu bukan orang-orang sembarangan ya. Nah, jadi bukan dihasilkan dari pelajaran biasa, tetapi itu dihasilkan dari meditasi ya. Jadi hanya dengan cara meditasi orang-orang itu bisa melihat dengan jelas. Jadi melihat dengan jelas itu. Nah, sahabat yang berbahagia ya, jadi ketika Bante Ananda ya, pada saat beliau detik-detik mencapai atau merealisasi tingkat arahat, itu beliau menyelam ya, menyelam di dalam tanah, muncul di dalam Sanggayana pertama, itu muncul begitu ya. Begitu muncul langsung di tempat Sanggayana, yaitu tempat rapat sidang sangha pertama di dalam agama Buddha ya, di Gua Satapani. Nah, itu dengan kekuatan yang luar biasa ya. Jadi dengan kekuatan batin yang luar biasa itu langsung muncul. Nah, makanya orang yang memiliki ide, memiliki kekuatan batin itu bisa muncul itu ya. Tiba-tiba muncul di Tanggerang, bisa muncul di Medan begitu ya, bisa muncul di Jepara. Itu kekuatan ide menyelam ya. Nah, itu Bante Ananda ketika beliau detik-detik terakhir beliau merealisasi tingkat kesucian arahat, itu pada saat akan dimulainya sidang ya, sangha pertama di dalam ajaran Buddha. Pada saat itu beliau malam itu beliau bercangkamana, bermeditasi jalan ya, bermeditasi jalan. Jadi mondar mandir. Pada saat tengah malam beliau lelah, terasa lelah, lalu berbaring. Saat berbaring itulah ya, belum berbaring, pada saat merebahkan fisik beliau, saat itulah beliau merealisasi arahat ya. Jadi belum berbaring ya. Jadi saat mau merebahkan fisik beliau
Itu yang luar biasa. Nah, itu ya. Jadi arahat itu ada beberapa ya. Jadi arahat itu ada beberapa macam. Ada yang dikatakan suka wipasako ya, arahanta. Nah, itu adalah arahat yang tidak memiliki kekuatan batin. Jadi arahat yang langsung mempraktekkan vipassana bawana. Tapi ada yang dikatakan tewicu arahanta. Nah, ini memiliki 3 pengetahuan ya. Lalu ada yang dikatakan calabinyo arahanta. Nah, ini arahat yang memiliki 6 kekuatan batin tadi ya, bisa melihat kehidupan yang lalu, bisa melihat makhluk-makhluk di alam lain, bisa mendengar suara-suara makhluk di alam lain, lalu bisa membaca pikiran, bisa mengikis kekotoran batin, dan juga bisa ya terbang, bisa menembus dinding, bisa berjalan di atas air dan lain sebagainya. Itu yang dikatakan sebagai calabinyo arahanta. Jadi arahat yang memiliki kekuatan 6 ini maka bisa melakukan apa saja. Lalu yang keempat ya, yaitu disebut sebagai pati sambido arahanta. Nah, ini bisa menghafal, bisa memahami arti daripada apa yang dibabarkan oleh Sang Buddha. Jadi memahami dengan jelas semua isi kitab suci Tipitaka. Nah, itu ya. Oke, ada satu pertanyaan, ini langsung kita jawab ya. Dari Lina Hans Sukihotu Romo, apakah tingkat kesucian hanya ada di ajaran Buddha? Ya, thanks Romo. Ya, jadi tingkat kesucian ya, saya katakan di sini hanya ada di dalam ajaran Buddha. Ya, jadi ada Sotapanna, Sagadagami, Anagami, Arahat. Itu hanya ada di dalam ajaran Buddha. Ya. Nah, jadi tidak ada. Karena dengan merealisasi Sotapanna itu harus betul-betul berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ya, selain mengikis 10 belenggu, selain harus menghancurkan kekotoran-kekotoran batin, maka harus berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, ini di luar daripada surga-surga biasa. Ya, surga-surga biasa. Jadi orang yang sudah mencapai tingkat kesucian ini orang yang sudah memahami ya berakhirnya penderitaan itu, berakhirnya kelahiran dan kematian. Dia sudah tahu. Orang yang sudah mencapai tingkat Sotapanna, dia sudah tahu kapan dia harus memutuskan rantai kelahiran dan kematian. Ya, makanya dari itu maka tingkat-tingkat kesucian itu tidak ada. Ya. Tidak ada di luar sana, ada di dalam ajaran Buddha. Nah, mungkin belum banyak orang yang tahu ya, bahwa kebahagiaan di dalam kesucian ini lebih besar ketimbang kebiasaan surga-surga biasa. Surga biasa di dalam Catumaraci, Katawatingsa, Yama, ya itu biasa. Hal-hal yang membahagiakan biasa itu pun masih ada banyak tingkatan-tingkatannya. Nah, makanya di dalam ajaran Buddha ini sangat luar biasa. Jadi harus dipahami betul-betul ya, dengan pemahaman yang luar biasa, baru orang itu akan tahu dalam ajaran Buddha itu bukan hanya pai-pai, bukan hanya cung-cung cep, bukan hanya tiam hio saja ya, tetapi yang sangat luar biasa adalah inti daripada ajaran itu. Ya, intinya orang sekarang ini kan melihat ajaran Buddha itu kuno ya, hanya main hiu aja gitu loh. Jadi banyak orang-orang yang mempersepsikan ajaran Buddha itu hanya ya seperti takhayul dan lain sebagainya. Tetapi bagi mereka yang memahami, bagi mereka yang belajar, bagi mereka yang ingin tahu, bagi mereka yang betul-betul mempelajari dengan jelas, dia akan tahu dalamnya ajaran Buddha itu seperti apa. Makanya orang-orang pintar seperti Acan Bram, ya, Acan Sumedo, Bante, Acan Jayasau, dan banyak orang-orang hebat dari luar sana itu kenapa memilih ajaran Buddha? Karena di dalam ajaran Buddha itu bukan biasa, ya. Kalau masalah mujizat itu paling biasa. Itu sudah 26
abad yang lalu itu sudah dipraktekkan, itu sudah banyak para biku yang punya, ya, yang bisa melakukan itu. Jadi sudah tidak heran, tidak asing lagi tentang ajaran-ajaran seperti itu. Kemujizatan itu sangat mudah sekali, ya. Itu. Jadi sekali lagi tingkat kesucian itu hanya ada di dalam ajaran Buddha. Karena memang kita tahu bahwa ajaran Buddha bukan hanya tingkat-tingkat surga dan bukan hanya tingkat Brahma, ya, bahkan Brahma itu juga ada Brahma yang bermateri, ada yang Brahma yang bukan materi, rupa Brahma dan arupa Brahma. Nah, tetapi di atas itu masih ada bahwa perealisasian tingkat kesucian itu yang sangat menarik sekali, ya. Jadi orang-orang yang sudah mencapai tingkat kesucian itu adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa, ya. Oke, dari Peter Johannes, ya, dalam Dhammapada, apabila engkau berdiam diri, ya, bagaikan gong pecah, berarti engkau telah mencapai nibbana. Apakah maksud dari gong pecah tersebut? Anumodana Romo, ya, berdiam diri bagaikan gong pecah. Nah, jadi berdiam diri ini adalah menghancurkan kekotoran-kekotoran batin, baik kekotoran batin yang halus, baik kekotoran batin yang sedang, baik kekotoran batin yang kasar, itu semua dihancurkan, ya. Jadi gong yang pecah itu ada di dalam Dhammapada juga, semua tiang-tiangmu sudah hancur, maka tidak ada kelahiran kembali, ya. Maka kalau diibaratkan gong yang pecah, berarti sudah tidak ada gong lagi di situ, ya, karena sudah pecah, sudah hancur. Nah, jadi kehancuran ini diartikan sebagai penghancuran kekotoran batin, kilesa. Maka tidak ada gong lagi, ya. Jadi kalau dengan berdiam diri kita bisa melihat, ya, semua yang ada di dalam diri kita. Nah, jadi semua melihat, karena dengan diam kita itu melihat diri kita. Banyak orang yang tidak diam nggak bisa melihat, ya. Jadi dengan diam kita akan bisa melihat dengan jelas. Sama seperti ketika air itu keruh, ya, di dalam sebuah gelas. Ketika kita tidak mendiamkan gelas itu, maka kita tidak akan melihat apa yang terjadi di dalam air tersebut. Tetapi ketika gelas itu didiamkan, maka keruhnya air itu bisa kelihatan jelas. Nah, ya, jadi sahabat yang luar biasa, ya, silakan Anda memberikan pertanyaan-pertanyaan, ya, yang bagus, ya, sesuai dengan Dhamma, maka kita akan jawab, kita akan diskusikan di sini supaya semua akan bisa tahu. Nah, oke. Jadi gong pecah itu adalah kehancuran kekotoran batin itu sendiri. Ketika Anda diam, maka saat itu pula Anda mampu menghancurkan kekotoran batin. Ya, ini ada upacarika mewah, ya. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan saat kita melaksanakan padaksina di hari Waisak, Romo? Ya, supaya berjalur Maggapala Arahanta seperti Culawantaka. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Ya, Culawantaka. Oke. Jadi pradaksina itu adalah sebagai penghormatan, ya, kepada Datu Cetia. Nah, Datu Cetia itu ya wihara, uposatagara, stupa, candi. Nah, itu sebagai bentuk penghormatan. Ya, jadi ada beberapa penghormatan dalam agama Buddha. Yang pertama adalah anjali, ya, anjali seperti ini itu penghormatan. Jadi ketika kita bertemu dengan para biku, dengan umat, ya, jadi kita bersikap anjali, namo buddhaya. Itu adalah penghormatan. Lalu yang kedua ada namaskara, ya, namaskara. Ya, misalnya bertemu dengan Bante, ya, para biku, ya, itu bisa bernamaskara, ya, bernamaskara. Tapi bernamaskaranya juga harus lihat-lihat. Ini banyak orang-orang yang
akhirnya di mana-mana bisa namaskara, di airport namaskara, di terminal namaskara. Ya, juga harus lihat kala desa. Kala desa itu waktu dan tempatnya. Ya, jadi kalau waktu tempatnya nggak cocok ya anjali saja, itu penghormatan juga. Ya, jangan di airport namaskara, orang lihat kita pun bingung gitu. Ya, di terminal bis namaskara. Ini yang harus diperhatikan ya. Jadi jangan membuat orang bingung begitu. Jadi bersikap anjali itu sudah cukup. Itu sudah memberikan penghormatan kepada para biku. Nah, yang ketiga itu padaksina. Padakina ya. Padakina ini penghormatan khusus untuk Datuk Cetia. Jadi jangan dengan para biku nanti padaksina pula. Ya, para biku itu hanya dengan anjali dan namaskara. Ya, jadi pradaksina itu hanya khusus untuk Datuk Cetia. Nah, itu ya. Jadi jangan nanti ketemu bante pradaksina. Nanti bantenya yang bingung ya. Bantenya yang bingung. Ya, jadi saat pradaksina apa yang dibaca? Nah, yang dibaca itu adalah Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati. Ya. Jadi ketika putaran pertama kita baca Itipiso Bhagawa Arahang Sama Sambuddha Wicacarana Sampano Sugato Lokawitu Anutaro Purisa Dhamma Sarati Sata Dewa Manusanang Buddha Bhagawati. Jadi saat putaran pertama baca Itipiso ya sampai selesai. Kalaupun misalnya kita sudah selesai Itipisonya, kita ulang lagi sampai putaran pertama itu komplit. Nah, lalu putaran yang kedua itu membaca Dhamma Nusati, Swakato Bhagawata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pacatang Weditapo Winyuhiti. Nah, sampai kita komplit ya. Putaran kedua itu harus diulang-ulang kalau misalnya belum sampai komplit ya. Lalu putaran ketiga itu adalah Sangha Nusati ya, Sangha Nusati. Jadi Supati Pano Bhagavato Arahato Sawaka Sangho, Ujupati Pano Bhagavato Sawaka Sangho, Nyaya Pati Pano Bhagavato Sawaka Sangho, Samici Pati Pano Bhagavato Sawaka Sangho, Yati Dang Catari Purisa Yugani Atak Purisa Pugala Esa Bhagavato Sawaka Sangho, Ahuneo Pahuneo Dakineo Anjali Karaneo Anutarang Punya Ketang Lokasati. Jadi sampai selesai putaran ketiga. Nah, itu baru selesai di situ. Ya. Jadi 3 kali putaran itu baca Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati. Ya. Nah, jadi itu. Oke. Ya, saya lanjutkan lagi penjelasan saya. Tadi baru yang pertama ya, yaitu Idi Pati Harya, yaitu keajaiban atau kemujizatan yang mengesankan, kekuatan batin yang bisa dimiliki oleh siapapun itu. Ya, jadi yang bisa mencapai itu bukan hanya para biku. Ya, siapapun mereka yang berlatih dengan ketat, berlatih dengan baik, maka akan bisa merealisasi kekuatan batin. Bisa membaca pikiran orang lain. Ya, Anda mau makan apa, dibaca itu bisa. Ya, ketika Anda mau makan mie pansit misalnya, Anda bisa diketahui itu. Anda lagi kepengen mie pansit. Ya, nah makanya itu ya. Hati-hati kalau ketemu orang yang bisa membaca pikiran. Ya, oke. Jadi tubuhnya itu pun mampu menembus alam-alam dewa. Jadi orang yang memiliki keajaiban yang mengesankan, memiliki Idi Pati Harya itu bisa ya ke alam-alam dewa, bisa mengunjungi alam-alam dewa. Ya, dulu Bante Sariputta itu mengunjungi alam-alam dewa. Ya, mereka ditanya Bante Sariputta. Nah, jadi apa yang menyebabkan engkau dilahirkan di tempat ini? Jawaban mereka, ada yang berdana tebu, ya, ada yang berdana nasi. Nah, itu. Jadi berdana itu bisa menyebabkan orang terlahir di alam surga. Nah,
Tapi yang terpenting juga faktornya ya. Jangan hanya dananya saja yang dilihat. Faktornya juga harus dilihat. Ya, faktornya apa saja? Puba citena, munca citena, apara citena. Bahagia sebelum memberi, bahagia saat memberi, bahagia setelah memberi. Nah, jadi harus setengah. Ya. Jadi sebelum memberi senang, saat memberi senang. Jangan nanti setelah memberi menderita. Ini kadang-kadang ada orang yang mau memberi, wah senang, gembira. Ya, begitu menyerahkan senang, tapi begitu selesai, ya setelah memberi nggak bisa tidur, lalu mikirin apa yang sudah diberikan begitu. Ya, bahkan setahun 2 tahun nggak bisa tidur itu, hanya mikir apa yang sudah diberikan. Ya itu. Jadi sahabat yang luar biasa, wah ini bertambah ini ya. Ada sahabat-sahabat kita yang sudah muncul di sini, ada Atatlim, ada Shen Kos C, ya, ada Astronet, ada juga Jenny ya, nama budaya semuanya. Ini luar biasa ya. Share ke teman-teman Anda ya, sampaikan ke teman-teman Anda. Kita membahas dhamma di sini ya. Anda diperbolehkan bertanya apa saja di sini ya, silahkan ya. Ini saya jawab dari pertanyaan Atatlim ya, nama budaya Romo. Kenapa kehancuran alam semesta bisa sampai ke alam surga? Ya, memang kadang-kadang membahas sesuatu yang di luar nalar kita itu sangat-sangat disenangi. Ya, ini sebenarnya kenapa Sang Buddha itu tidak mau menjelaskan tentang kehancuran bahkan awal dari bumi itu, tapi beliau menyampaikan kepada Bante Ananda. Beliau tidak mengajarkan kepada umat. Karena apa? Karena tidak bermanfaat ibaratnya. Bagi perkembangan batin itu tidak bermanfaat. Ya. Nah, tapi Sang Buddha menyampaikan kepada Bante Ananda karena itu sudah menjadi satu perjanjian ya dengan Buddha Upataka. Nah, Buddha Upataka, yaitu Bante Ananda itu adalah asistennya. Jadi apapun itu diajarkan kepada Bante Ananda. Tapi Sang Buddha mengenai awal ya, bumi, kehancuran bumi, alam semesta ini, beliau tidak mengajarkan karena memang tidak ada manfaatnya, tidak ada manfaat untuk perkembangan batin, hanya tahu selesai, gitu. Nah, kenapa kehancuran alam semesta itu bisa sampai ke alam-alam surga? Karena dekat, ya, itu yang dekat dengan alam manusia. Jadi otomatis itu bisa berpengaruh pada alam-alam surga karena kedekatan ya, kedekatan alam manusia dengan alam surga, sehingga alam-alam tersebut juga bisa hancur gitu. Ya, yang jauh yang mungkin arupa Brahma ya, mungkin alam-alam Brahma yang sudah tingkat atas ya, nah itu sangat susah ya, sangat susah hancurnya. Nah, tapi kalau Catu Maharajika, Tawatingsa, Yama itu kan dekat sekali dengan alam-alam, dengan alam manusia, dengan alam semesta ini, maka bisa ikut hancur di situ. Ya, oke. Yang kedua ya, jadi kemukjizatan yang kedua yaitu yang disebut sebagai Adesana Patiharya. Ya, Adesana Patiharya itu adalah kemukjizatan di dalam membaca pikiran. Nah, orang kalau ketika dibaca pikirannya itu pasti kaget ya, kok tahu gitu ya. Nah, jadi ada orang yang bisa membaca ya, tapi saat kita duduk santai nggak ngapa-ngapain gitu ya di depan orang tersebut, ternyata orang itu bisa membaca kita. Pernah nggak seperti itu? Ya, jadi ada orang-orang yang memiliki kekuatan seperti ini. Nah, ini yang disebut sebagai Adesana Patiharya. Maka di dalam Calabinyo, di dalam 6 kekuatan batin itu disebut sebagai Parecitonyana. Ya, Parecitonyana itu kekuatan yang mampu membaca pikiran orang lain. Nah, jadi siapapun dia bisa dibaca itu. Ya, dulu ada seorang umat ya,
ada seorang umat awam, dia berlatih meditasi. Yang melatih ya biku itu, ya. Nah, ketika seorang umat awam ini, dengan sungguh-sungguh dia berlatih. Setelah diajari oleh biku tersebut, dia sangat-sangat serius, intensif, sehingga umatnya ini mencapai dulu, mencapai tingkat kesucian, mencapai kekuatan batin itu, ya. Sedangkan bikunya belum mencapai ini, bikunya belum mencapai. Nah, makanya setelah umat itu mencapai, mampu melihat pikiran para bante yang di situ, ya. Bantenya kalau mau makan sesuatu tahu itu umat, ya, umatnya langsung sediakan. Akhirnya si bantenya ini takut semua dia. Mereka takut ya, karena kebaca semua, ya. Lalu dia sampai kembali menghadap Sang Buddha. Sang Buddha akhirnya menyarankan untuk kembali lagi, ya, kembali lagi. Ya, umat itu kan bukan mengkritisi, ya, tetapi menyediakan apa yang diperlukan oleh biku tersebut. Ya, hari ini mau makan mie pansit, langsung itu. Besoknya itu udah tersedia mie pansit. Ya, besok misalnya mau makan ayam goreng, itu langsung muncul itu ayam goreng. Ya, jadi si umat ini tahu semua. itu sangat-sangat luar biasa. Jadi bikunya ketakutan. Ya, misalnya mau ikan goreng gitu ya, ternyata muncul ikan goreng. Nah, itu jadi sangat luar biasa, ya. Itu kekuatan batin yang mampu bisa melihat pikiran-pikiran orang lain, ya. Umat saja bisa melihat biku, biku juga bisa melihat umat, ya. Jadi bukan hanya bikunya saja bisa melihat umat, ya, tapi umat juga bisa melihat pikiran biku. Anda kalau mau berlatih, Anda ketika Anda mau mengasah pikiran Anda, ya itu juga akan tajam. Pikiran itu bisa menembus itu, bisa melihat, ya, melihat apapun yang di situ. Siapapun, siapa itu, ya, yang ada di depan kita bisa dibaca semuanya. Nah, itu yang dikatakan sebagai adesana patihariya. Ya, jadi kemampuan untuk mengetahui pikiran atau perasaan orang lain. Ya, jadi perasaannya lagi gundah, perasaannya lagi kepengen makan apa begitu, itu sudah diketahui dulu, ya. Nah, jadi sudah diketahui dulu, ya. Nah, ini orang ini lagi berpikir begini, orang ini lagi berpikir begitu, ya. Jadi perasaan senang tidak senang itu otomatis sudah diketahui oleh mereka yang mampu melihat itu, ya. Nah, jadi orang yang memiliki kekuatan seperti ini adalah orang-orang yang terlatih. Mereka yang tidak terlatih nggak bisa, ya. Mereka yang tidak terlatih tidak bisa. Dan itu ada, ya. Jadi bukan menghayal, bukan sesuatu yang diada-adakan, bukan. Tetapi itu betul-betul bisa direalisasi, bisa dicapai. Siapapun mereka, itu kan sudah jelas di dalam samatha bhawana itu. Sangat jelas, ketika orang yang sudah sukses di dalam samatha bhawana, maka hasilnya itu ya seperti itu. Hasilnya 6 kekuatan batin itu bisa melihat, ya, kehidupan lampau, bisa melihat alam-alam lain, makhluk lain, ya, bisa mendengar dari suara-suara makhluk lain, bisa membaca pikiran orang, ya, lalu bisa menembus dinding, bisa kemana-mana. Nah, itulah 6 kekuatan batin yang bisa dicapai bagi mereka seorang praktisi samatha bhawana. Nah, jadi dengan samatha itu konsentrasi yang kuat sekali, ya, dengan satu objek yang tidak boleh berkeliaran ke sana ke sini. Itu nanti kita bahas juga itu nanti, ya. Oke, ya. Yang terakhir yaitu adalah anusasana patihariya. Ya, itu adalah kemujizatan dalam mengajar, ya. Nah, di dalam mengajar, ini mengajar itu juga memiliki kemujizatan. Ya, jadi ketika seseorang mengajar,
ya, agar berpikir ini, jangan berpikir begitu, supaya melakukan yang baik, jangan melakukan yang buruk, ya. Ketika melakukan sesuatu, pertimbangkan dulu, jangan tergesa-gesa dan lain sebagainya. Maka ketika orang itu mengarahkan, kembangkan dirimu, lalu latihlah dirimu supaya menjadi lebih baik, menjadi ya bersih dari kekotoran batin dan seterusnya. Maka itulah cara mengajar untuk bisa membawa seseorang ke arah yang membahagiakan, mengajar untuk membawa seseorang betul-betul bisa merealisasi kebahagiaan. Dhammo papeti sugati, orang yang mempraktekkan dhamma, maka orang itu adalah orang yang menikmati kebahagiaan. Nah, jadi ketika di dunia ini muncul seorang tathagata yang mengajarkan tentang dhamma, itu yang dikatakan sebagai anusasana patiharya, ya. Jadi mengajarkan sesuatu yang baik supaya meninggalkan hal-hal yang tidak baik, ya. Maka di dalam Cula Sila, Majjhima Sila, Mahasila, pelaksanaan meditasi hingga tercapai jana 1, jana 2 sampai jana ke-8, ya, pengembangan kebijaksanaan, itulah cara untuk menumbuh kembangkan anusasana patiharya. Jadi mengajarkan sesuatu. Anda yang tidak pernah tahu tentang dhamma, akhirnya tahu tentang dhamma, ya. Ketika Sang Buddha mengatakan asewana cabalana panditana casewana puja capu janyana etamanggalam utama, ya, jangan berkumpul dengan mereka yang tidak bijaksana, berkumpullah dengan orang-orang yang bijaksana. Hormati mereka yang pantas dihormati, itulah berkah utama. Nah, jadi itu cara mengajarnya, mengajarkan sesuatu supaya orang-orang ini tidak terjebak di dalam hal-hal yang buruk, ya. Makanya Sang Buddha mengatakan hindari orang-orang yang tidak baik, jangan berkumpul dengan mereka. Coba kalau kita berkumpul dengan orang yang nggak bijaksana, kita berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik, apa yang terjadi? Pasti kita pun akan menjadi tidak baik, gitu ya. Kalau orang itu berpikir kotor, kita pun terpengaruh berpikir kotor. Kalau misalnya orang itu bertindak jahat, kita pun akan bertindak jahat, ya. Pasti kita akan terpengaruh dengan orang-orang itu. Nah, jadi sahabat yang luar biasa, ya, jadi anusasana patiharya. Nah, itu secara rinci ada di dalam Brahmajala Sutta dan juga ada di dalam Samanapala Sutta, dijelaskan mengenai keajaiban-keajaiban ini. Dan di dalam Kewada Sutta itu jelas Upasaka Kewada memohon kepada Sang Buddha untuk mendatangkan para biku ke daerah Nalanda, Raja Graha, supaya orang-orang akan tertarik dengan ajaran Buddha dengan kekuatan-kekuatan batin. Tapi Sang Buddha menolak. Nah, dari 3 keajaiban ini, ya, jadi yang pertama adalah Iddhi Patiharya, yaitu dengan kekuatan yang bisa mengubah diri menjadi banyak, bisa menyelam, bisa berjalan di atas air, ya. Lalu Adesana Patiharya, bisa membaca pikiran orang lain. Lalu yang ketiga adalah Anusasana Patiharya, mengajarkan hal-hal yang baik kepada orang lain. Dari 3 kemujizatan ini Sang Buddha, ya, menyarankan untuk mengembangkan Anusasana Patiharya, ya. Jadi yang 2 di atas, ya, Iddhi Patiharya, Adesana Patiharya, itu nggak bermanfaat bagi orang lain, hanya bisa dinikmati sendiri, hanya bisa dirasakan sendiri, tapi manfaatnya orang lain nggak ada, ya. Tidak bisa mengubah orang lain. Coba kalau kita bisa mengubah diri menjadi 1000 orang, ya, paling orang itu senang saja melihat kita, ya, senang. Tapi senangnya itu ya semu, bukan senang dari apa yang diciptakan oleh batin itu sendiri. Tetapi ketika mengajarkan sesuatu dan bisa mengubah orang itu, yang dulunya jahat menjadi baik, yang dulunya kikir menjadi dermawan, yang dulunya tidak pernah membaca parita, yang dulunya tidak pernah kewihara akhirnya menjadi kewihara, yang dulunya tidak mau mendengarkan dhamma akhirnya bisa mendengarkan dhamma, yang dulunya tidak
tahu, tidak paham tentang dana, ya akhirnya bisa berdana kepada siapa saja. Nah, itulah cara-cara yang dikatakan sebagai Anusasana Patiharya. Jadi kemujizatan dari sebuah ajaran. Jadi itulah yang dianjurkan oleh Guru Agung Buddha. Ya, jadi keajaiban-keajaiban yang mampu menyembuhkan orang, yang mampu membuat orang ini bisa terbang misalnya. itu adalah hanya semu. Ya, jadi sahabat yang luar biasa, jadi tidak harus kita memiliki Iti Patiharya atau Adesana Patiharya, tetapi milikilah Anusasana Patiharya di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, dari 3 mujizat itu akhirnya seorang Kewada, seorang upasaka Kewada bergembira setelah mendengarkan khotbah Sang Buddha berakhir. Nah, jadi dia senang, dia gembira ketika mengetahui bahwa ajaran Buddha bukan karena kekuatan batin atau dengan kemujizatan-kemujizatan yang bisa memengaruhi mereka memeluk ajaran Buddha sebagai pengikut ajaran Buddha, tetapi dengan cara mengajar ajaran itulah akhirnya mereka yakini. Sahabat yang luar biasa, ya, jadi itulah kemujizatan yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha. Dengan menyatakan Budang Saranang Gacchami, Damang Saranang Gacchami, Sanghang Saranang Gacchami, Dutiyampi Budang Saranang Gacchami, Dutiyampi Damang Saranang Gacchami, Dutiyampi Sanghang Saranang Gacchami, Tatyampi Budang Saranang Gacchami, Tatyampi Damang Saranang Gacchami, Tatyampi Sanghang Saranang Gacchami, maka kekuatan-kekuatan batin itu bisa kita realisasi supaya kita betul-betul mampu mengetahui tentang ajaran dengan jelas, dengan pasti, dengan bersumber pada Tipitaka itu sendiri. Maka kita harus mendalami, belajar, ya, mengembangkan ajaran itu. Ya, ada pertanyaan lagi, ya, nama budaya Romo, ketika membasmi hama kumbang itu termasuk pelanggaran sila. Pertama, siapa yang melanggar? Pemilik kebun, pengawas lapangan, pekerja. Karena hama itu nggak bisa dibiarin gitu saja. Jadi harus gimana? Ya, pembunuhan tetap merupakan pelanggaran sila pertama. Padatipata Weramani sikap padang Samadhyami. Jadi kita masih belum mampu menghindari itu. Ya, jadi itu tetap pembunuhan. Siapa yang menyuruh? Siapa yang punya niat awal untuk membunuh? Ya, kalau misalnya si pemilik yang menyuruh si pekerja, itu berarti pemilik yang memiliki niat awal hari itu, ya, hari itu. Jadi dia yang memiliki niat awal dulu. Maka di dalam hukum kama itu kan kita berpegang pada citenahang bikawe kamang wadami. Ya, niat itulah yang disebut sebagai perbuatan. Nah, jadi perbuatan itu ya karena niatnya. Niat awalnya siapa? Kalau pemiliknya yang suruh pekerjanya, ya otomatis pemilik yang besar tanggung jawabnya. Ya, nah, tapi tetap aja bagaimana saat si pekerja itu menyempret, ya, pikiran dia itu seperti apa? Kondisi pikiran pada saat dia menyempret itu seperti apa? Muncul nggak kebencian? Muncul nggak ketika dia supaya mati semua, supaya dia tidak mengganggu lagi? Nah, ada nggak seperti itu? Kalau ada, dia pun juga bertanggung jawab. Ya, kalau ada pikiran-pikiran yang seperti itu, dia pun bertanggung jawab. Nah itu ya. Nah, makanya memang semua harus dijaga, ya, dijaga. Ya, kalau memang dengan kata basmi itu berarti kan memang harus semua habis gitu ya. Jangan mengganggu kebun saya, jangan mengganggu tanaman saya dan lain sebagainya. Tapi ya semua itu tetap akan berproses, ya. Tetapi kita juga harus tahu di dalam Velumaka Sutta itu kecil, ya. Kalau makhluknya kecil itu akibat dari perbuatan itu juga kecil. Jadi beda hama dengan gajah, hama dengan kambing,
hama dengan anjing, hama dengan sapi, lembu, kerbau. Nah, itu beda. Hukum karmanya itu beda. Dari kecil sampai besar itu berbeda. Ya, tapi kalau itu sering dilakukan ya besar juga. Misalnya setiap hari kita bunuh hama, ya, selama 1 bulan. Ya. Tapi ketika 1 bulan kita hanya membunuh 1 ekor gajah, ya, akhirnya ya sama hasilnya. Ya, nah, jadi ada perbedaan hasil dari perbuatan itu. Ya, nah, jadi pengawas kalau memang dia menyuruh pekerjanya juga ikut terlibat di situ. Ya, siapa yang punya niat di situ? Nah, itu saja. Nah, kembali kepada citenahang bikawe kamang wadami. Jadi kalau tidak ada niat sama sekali atau cuek-cuek sendiri misalnya, pengawasnya nggak tahu menau misalnya, ya, karena memang disuruh oleh pemilik, ya, ya mungkin ya si pengawas kalau nggak mau tahu sama sekali ya nggak ada akibat kalau tidak terlibat dalam niat itu, ya. Nah, itu ya. Jadi sahabat yang luar biasa, memang di dunia ini banyak sekali hal-hal yang memang tidak bisa kita hindari karena memang semua berhubungan, semua terus berlingkaran, ya. Jadi saling bergantungan begitu ya. Nah, nanti kalau tidak dibunuh kita nggak makan apa? Nah, itu kan. Jadi karena memang usahanya seperti itu ya. Nah, kalau usahanya di bidang jasa ya itu beda lagi. Ya, jadi tidak ada sempret menyempret. Ya, jadi sahabat yang luar biasa, itu yang menjadi pembahasan kita pada malam hari ini, ya. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang kita bahas bisa menumbuh kembangkan keyakinan kita terhadap Buddha, Dhamma dan Sangha, ya. Dan kita akan terus nanti update terus pembahasan-pembahasan Dhamma yang menarik di sini dan mudah dipahami, ya. Mudah-mudahan kita semua akan terus bergabung di sini, ya, di channel saya yaitu RFS Broadcasting. Nah, ini tentang Buddha Dhamma. Ya, silahkan share ke teman-teman Anda di media-media sosial Anda supaya sahabat-sahabat Anda bisa ikut nimbrung di sini, ikut berbicara di sini, dan jangan lupa di-subscribe, ya, supaya ya seperti yang lain begitu ya. Seperti yang lain. Ya, demikian apa yang kita bahas. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, senang, bahagia untuk selama-lamanya. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk turut berbahagia. Happy moment, happy in Dhamma. Terima kasih.